Selamat malam, teruntuk kamu dengan jiwa yang mungkin sedang rentan. Selamat malam juga bagi kamu yang sedang beranjak untuk menuju kasur, lalu pura-pura tertidur dan memikirkan sesuatu, hingga tak jarang hal itu meneteskan air mata dengan sendirinya. Keadaan yang memaksamu untuk terus berdiri dan berjalan, meski hati seringkali menangis dan menolak itu semua. Tidak berlama-lama, gue Anom dari podcast Teman Tidur yang akan menemani tidurmu pada malam ini. By the way, ngomong-ngomong tentang broken home, mungkin itu akan jadi topik kita pada malam hari ini, yang mana mungkin sebagian dari kita pernah merasakan itu, atau sedang merasakan itu. Ya, hancur karena putus cinta adalah hal yang biasa. Namun hancur karena perceraian orang tua atau kehilangan kasih sayang dari mereka adalah hal yang paling menyakitkan. Pernah gak sih kalian kangen saat dimana kalian ketiduran di ruang TV, tiba-tiba udah ada di kamar? Ternyata ayah kita yang melakukan itu. Atau kalian pernah gak sih ngelakuin kesalahan yang kalian tahu bahwa itu salah, tapi tetap orang tua kita membela, terutama ibu. Iya, kita mungkin akan rindu suatu hari nanti kepada omelan ibu saat kita melakukan kesalahan tentunya. Saat kita lagi disuruh, mungkin waktu kecil kita pernah disuruh buat beli gula setengah kilo, terus apa lagi ya? Dan kita memikirkan itu sepanjang jalan sampai menuju warung. Kadangkala apa yang ibu suruh untuk kita beli salah. Dan akhirnya kita balik lagi ke warung itu kan. Mungkin kalian pernah merasakan. Kasih sayang. Iya. Ngomong-ngomong tentang kasih sayang, siapa sih di antara kita yang gak mau untuk merasakan itu semua? Dianggap ada di keluarga, dihargai sebagai anak, diberi pengertian, dan diberi kasih sayang. Tapi beberapa dari anak tak seberuntung orang yang memang beruntung dalam keluarganya. Ada seorang anak yang terlahir tanpa ayah. Dalam arti, ayahnya sudah pergi lebih dulu sebelum dia lahir ke dunia. Ada juga seorang anak yang dibesarkan oleh ayah tanpa ibu. Ada juga mungkin sebagian dari kita yang mendapatkan kasih sayang sejak kecil, lantas beranjak dewasa, ibu dan ayah bercerai, dan itu menghancurkan hati kita. Ya, gue pribadi ada di posisi perceraian yang menurut gue itu sangat menyakitkan tentunya. Bagi siapapun yang merasakan itu akan sangat menyakitkan. Tapi poin penting yang harus kita ingat, setiap dari kita punya jalan kehidupan yang berbeda. Ada yang tidak seberuntung kita. Anak-anak di jalanan, sedari pagi dia memegang koran untuk menjualkan itu sampai petang, bahkan kadang rela tak pulang, hanya untuk membiayai hidupnya sendiri. Kalian para pejuang, semoga kalian sehat selalu. Kalian yang mencoba dewasa tanpa bantuan dari orang tua, semoga kalian jadi seperti apa yang kalian inginkan. Begitu sangat menyakitkan rasanya, bukan? Ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang itu penyebabnya karena orang tua. Contoh, kita mau untuk melakukan suatu hal yang menurut kita baik, tapi orang tua seringkali memaksa kita untuk melakukan seperti apa yang mereka inginkan tanpa memperdulikan hati kita. Menyebalkan, bukan? Faktanya ini kehidupan. Kita dituntut untuk dewasa dengan cara masing-masing.
Tidak ada yang harus disesali dari kehilangan atau perceraian. Kita harus menjalani ini semua dengan teguh, ikhlas, lapang dada, dan kita harus tetap berjalan. Karena apabila kita berhenti dari perjalanan itu, kita tidak pernah tahu. Mungkin saat kita memutuskan berhenti, saat itulah kebahagiaan kita hampir menghampiri dan kita tak kunjung untuk mendatanginya. Kalian yang dibesarkan oleh ibu dan ditinggalkan oleh ayah, mungkin kalian tak pernah merasakan kasih sayang dari ayah. Mungkin kalian tak pernah merasakan indahnya digendong, indahnya dijadikan seperti ratu, atau dianggap seperti pangeran, diperlakukan layaknya seorang anak yang memang diberi kasih sayang. Kalian tak boleh merasa sendiri, karena di balik itu semua, kalian sedang diajar dewasa oleh semesta. Kalian lebih dewasa dan lebih kuat daripada mereka yang hidup dengan keluarga yang sempurna. Untuk kalian yang hidup dibesarkan oleh ayah dan ditinggalkan oleh ibu, baik wafat ataupun pergi, semoga kalian semua bahagia selalu. Kalian mendapat kasih sayang yang lebih. Karena bagi saya pribadi, lebih menyenangkan saat kita bersama dengan ibu daripada ayah. Mungkin berbeda kondisinya jika itu ada pada kalian, tapi ya memang faktanya itulah yang saya rasakan. Begitu sangat menyenangkan ketika hari ini apa yang ibu masak adalah menu favorit saya. Dan lalu saya diperhatikan sebagaimana seorang pangeran, atau jika kalian perempuan, kalian diperlakukan seperti ratu. Itu sangat menyenangkan. Saya seorang lelaki yang dibesarkan di keluarga sederhana. Ada hari di mana Tuhan memutuskan untuk memporak-porandakan keluarga saya. Lantas saya ikut dengan ibu. Ada satu momen di mana momen itu yang menurut saya paling berkesan dalam hidup. Suatu sore saya bermain dengan teman-teman. Ketika pulang, kebetulan hujan lebat disertai dengan gemuruh petir. Dan pada waktu itu, tak sengaja kaki saya menginjak beling. Saya menangis, teraduh-aduh. Ibu saya lari keluar rumah dan membasahi tubuhnya dengan air hujan hanya untuk mencari obat untuk menyembuhkan luka saya. Dan di situ saya sangat bahagia mendapatkan kasih sayang yang mungkin jarang didapatkan oleh anak seumuran saya. Hingga akhirnya perpecahan itu meniadakan kasih sayang dan kebersamaan lagi di keluarga. Saya dituntut untuk dewasa, di mana pada saat itu sebenarnya saya belum cukup kuat untuk melakukannya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana indah untuk saya. Dan saat ini ada manusia yang ingin aku peluk, tapi aku malu. Ibu. Aku merindukan ibu. Mungkin sebagian dari kalian pun merindukan sosok yang sama seperti apa yang aku rindukan. Bagi kalian yang pernah hidup berdampingan dengan kasih sayang dengan keluarga yang sempurna, ibu dan ayah, dan kalian sekolah pagi, pulang sore, lalu mandi, ditemani oleh ibu dan ayah di ruang tamu, akhirnya ibu dan ayah kalian berpisah. Kalian pun tak perlu untuk rentan. Kita semua punya pendewasaan diri dengan cara yang berbeda. Mungkin Tuhan hanya ingin kita sedikit berjuang agar rasa luka ini menjadi kebahagiaan untuk kita nanti. Percayalah, ada beberapa hal yang saya tidak akan bisa kalian mengerti pada diri saya, pada diri kalian tentang kita. Kita semua yang mengubur itu dalam-dalam. Jangan biarkan nanti anak cucu kita yang merasakan apa yang seperti kita pernah rasakan. Maafkan kedua orang tua kita. Jangan pernah membenci mereka. Karena bukan mereka lah penyebab kehancuran ini. Tapi mungkin keegoisan dari masing-masing diri. Itulah penyebabnya. Semoga kita senantiasa bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan.
kebencian hanya